Tiap hari yang teman baca, tiap hari antum yang baca, besok juga antum baca dulu ya, antum baca nanti antum. Belas, halaman ya, 16. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan tersebut. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bersih bagi kalian. Jika kalian tidak memperoleh sesuatu untuk sedekah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apakah kalian takut menjadi miskin karena kalian memberikan sedekah? Jika kalian tidak melakukannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taubat kepada kalian, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teman? Orang-orang tersebut bukanlah dari golongan kalian dan bukan pula dari golongan mereka. Mereka bersumpah untuk menguatkan kedustaan mereka, sedangkan mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi mereka siksa yang sangat keras. Sesungguhnya sangat buruklah apa yang telah mereka lakukan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir di juz 28. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tafsir di surat Al-Mujadilah di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kalaulah pada pertemuan yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya ketika akan melakukan pembicaraan rahasia, maka kita dilarang dalam pembicaraan tersebut ada unsur dosa, unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian unsur kezaliman kepada manusia yang lainnya, serta kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan ketika melakukan pembicaraan rahasia untuk mengisinya dengan kebaikan dan ketakwaan. Dan apabila kita yang dijadikan objek pembicaraan rahasia oleh orang lain, maka kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu tersinggung, kepada Allah lah kita bertawakal. Kemudian pada ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana etika ketika akan berkonsultasi, berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, itu para sahabat maksudnya dalam ayat ini, apabila kalian hendak melakukan pembicaraan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa kita konsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka hendaknya kalian mengawalinya dengan melakukan sedekah, yaitu mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diberikan kepada fakir miskin. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan berbicara dengan manusia yang lainnya. Ini dimaksudkan pula agar orang-orang yang beriman tidak membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika banyak pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan melelahkan beliau dan beliau tidak nyaman ketika akan melarang sahabatnya, sehingga diturunkanlah ayat yang mulia ini. Perintah kepada para sahabat agar bersedekah sebelum berkonsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah berlakunya tidak lama. Ayat ini hanya berlaku selama 10 malam saja. Ayat ini dimansuh dengan ayat yang setelahnya pada ayat yang ke-13. Jadi ini salah satu contoh ayat yang dinasah di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja ayat yang kami nasah atau yang kami jadikan engkau lupa, maka kami akan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Usul min Ilmil Usul menyebutkan bahwa nasah di dalam Al-Qur'an itu ada 3 macamnya. Nasah, yaitu nasih mansuh dalam Al-Quran ada 3 macamnya. Yang pertama adalah manusikha hukmuhu wa lafzuhu. Ada ayat yang dinasah hukumnya dan lafadznya.
Jadi hukumnya tidak berlaku dan lafadznya pun diganti. Apa contohnya? Contohnya adalah ayat tentang 10 kali persusuan yang menjadikan mahram. Kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab seorang menjadi mahram itu ada 3. Yang pertama adalah jalur nasab, yang kedua adalah karena pernikahan, dan yang ketiga adalah karena persusuan. Yang menjadi permasalahan adalah berapakah jumlah susuan yang menjadikan mahram. Pada awal-awal turunnya ayat Al-Quran, yang menjadikan mahram adalah 10 kali isapan yang mengenyangkan. Kemudian akhirnya dinasah menjadi 5, dan yang 10 itu tidak berlaku, ayat ini pun juga sudah tidak ada. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi ma unzila minal Qur'an asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Dahulu awal-awal persusuan yang menjadikan mahram dalam Al-Quran adalah 10 kali susuan yang dikenal. Tsumma nusihna bi khamsin ma'lumatin, kemudian diganti, dihapus dengan 5 kali susuan. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra'u minal Qur'an. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ayat yang berlaku yaitu 5 kali susuan. Sehingga 10 kali susuan itu enggak ada ayatnya, juga tidak berlaku hukumnya. Ma nusikha hukmuhu wa lafdhuhu. Ini jenis nasah yang pertama. Kemudian yang kedua, ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Ada ayat yang dinasah lafadznya, tidak ada redaksinya dalam Al-Quran, dan yang tersisa tinggal hukumnya. Di antara contohnya adalah ayat tentang rajam. Jadi dulu ada ayat tentang rajam, tapi redaksi ayatnya sudah tidak ada, meskipun hukum rajam tetap berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Fakana mimma anzalallahu ayatur rajmi." Di antara ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Kami dulu pernah membacanya, menghafalnya, memahaminya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkan rajam. Kami pun juga pernah merajam. Fa'ahya in tala bin nasi zamanun an yaqula qail ma najidur rajma fi kitabillah. Aku takut, kata Umar, ketika waktu sudah berjalan yang panjang, sehingga akan ada orang yang mengatakan, kami tidak pernah menemukan ayat rajam dalam kitabullah. Fayadillu bitarki faridatin anzalahallah wa inna rajma fi kitabillahi haqq ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa'i idza qamatil bayyinah aw kana al-habalu awil i'tiraf. Bahwasanya ayat tentang rajam ini adalah hak, ada, dan rajam berlaku bagi orang-orang yang berzina, yang pernah menikah, baik itu laki-laki maupun wanita, apabila ada bukti 4 orang saksi, atau bukti kehamilan, atau pengakuan dari pelakunya sendiri. Kembali lagi bahwa ayat tentang rajam ini sudah tidak ada redaksinya, tetapi hukumnya masih berlaku. Kemudian yang ketiga, jenis nasah adalah manusiha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu. Dinasah hukumnya, tapi redaksi ayatnya masih ada. Salah satu contohnya, selain ayat di surat Al-Mujadilah pada ayat yang ke-12 ini, adalah ayatul musabarah. Ayatul musabarah, yaitu di surat Al-Anfal ayat 65, kemudian dinasah pada ayat yang setelahnya di ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital." Wahai nabi, kobarkanlah semangat kepada orang-orang yang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalaulah ada 20 orang yang bersabar ketika perang, maksudnya yaghlibu mi'atain, maka mereka akan mampu mengalahkan mi'atain, 200 orang. Jadi satu orang harus mengalahkan berapa?
Berapa musuh? 20 ngelawan 200. Satu orang ngalahkan berapa? 10. Jadi satu orang harusnya membunuh 10 musuh begitu. Dia tidak boleh lari, tidak boleh mundur dari medan peperangan. Kemudian ayat itu 1:10 diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat setelahnya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian dan Dia mengetahui bahwasanya pada diri kalian terdapat kelemahan. Maka jika di antara kalian ada 100 orang yang bersabar, dia akan bisa mengalahkan mi'atain, 200 orang. Jadi 100 banding 200. Satu orang mengalahkan berapa? 2 orang saja. Jadi yang asalnya 1:10 diringankan menjadi 1:2. Itu contoh ayat-ayat yang atau model nasah di dalam Al-Quran. Di antara contoh ayat yang ada redaksinya tapi hukumnya tidak berlaku adalah ayatul munajah atau ayatul najwa. Ayat tentang perintah sedekah sebelum berkonsultasi dengan Nabi SAW, yaitu surat Al-Mujadilah pada ayat yang ke-12 ini. Tidak ada seorang sahabat pun yang sempat mengamalkan ayat ini. Karena berapa hari tadi umurnya? Hanya 10 malam saja. Tidak ada seorang sahabat pun yang sempat mengamalkan ayat ini kecuali 1 orang saja. Yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang khulafaur rasyidin yang wafat di Kufah tahun 40 Hijriah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Ini keutamaan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ayatun fi kitabillahi lam ya'mal biha ahadun qabli wala ya'mal biha ahadun ba'di wahya ayatul munajah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam Al-Quran ada 1 ayat yang tidak ada orang yang mengamalkan sebelumku dan tidak ada lagi orang yang mengamalkan setelahku karena sudah dihapus ayat itu, yaitu ayatul munajah, ayat tentang sedekah sebelum konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib waktu itu sempat menyedekahkan 1 dinar dan beliau mengajukan 10 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Umar ya? Abdullah bin Umar seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menduduki posisi kedua sahabat terbanyak setelah Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Makkah. Kata Abdullah bin Umar, ketika mengetahui tidak ada seorang sahabat pun yang mengamalkan ayatun najwa kecuali siapa? Kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, laqad kanat li aliyin radhiyallahu ta'ala anhu thalathatun. Sungguh Ali memiliki 3 keutamaan yang tidak dimiliki oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kanat li wahidatun minhunna kanat ahabba ilayya min humrin na'am. Kalau seandainya aku mendapatkan 1 saja dari 3 keutamaan itu, maka itu lebih aku cintai daripada aku mendapatkan onta merah. Apa 3 keutamaan itu? Yang pertama adalah tazwijuhu Fatimah. Alilah yang terpilih untuk menikahi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ali menikahi Fatimah itu pasca perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Setelah itu Ali menikahi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi menikahnya tahun 2 Hijriah. Setahun setelah itu Al-Hasan lahir. Al-Hasan lahir setahun setelah tahun 2 Hijriah. Jadi Al-Hasan lahir tahun 3 Hijriah. Di antara dinamika ya rumah tangga Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, mungkin sebelumnya kita beritahu apa sih keutamanya menikahi Fatimah? Bukankah Utsman juga menikahi Dzun Nurain, 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara kelebihan menikahi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha adalah tidak ada jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya dari jalur Fatimah. Karena tidak ada anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia sebelum beliau kecuali hanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha
Beliau meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 11 Hijriah. Di antara dinamika rumah tangga Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pernah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan rampasan perang yang banyak, dapat hamba sahaya yang banyak, maka Ali mengatakan kepada Fatimah, mintalah kepada orang tuamu untuk kita mendapatkan pembantu. Karena Fatimah ini tangannya melepuh untuk menumbuk gandum. Maka datanglah Fatimah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta pembantu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Yaitu ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, bacalah Subhanallah 33 kali. Kemudian bacalah Alhamdulillah 33 kali. Dan bacalah Allahu Akbar 34 kali, itu lebih baik daripada pembantu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Setelah mendapatkan ijazah zikir sebelum tidur ini, dia mengatakan, ma taraktu ba'di. Aku tidak pernah meninggalkan zikir itu setelah kejadian tersebut. Maka perawi hadis mengatakan, di sini hadis Bukhari, perawi hadis mengatakan, wa ma lailatas Siffin, meskipun ketika terjadi perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Perang yang cukup sengit, hampir 1 bulan. Kaum muslimin disibukkan dengan peperangan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wala lailatas Siffin. Meskipun ketika terjadi perang Siffin, aku tidak tinggalkan zikir tersebut. Maka di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sempat menikahi Fatimah, sehingga keluarlah hadis tentang zikir sebelum tidur, dan semoga kita diberikan kemudahan di dalam mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kata Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, wa i'ta'u rayata yauma Khaybar. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang diberikan panji perang Khaybar. Apa sih kelebihannya seorang yang mendapatkan panji perang Khaybar? Perang Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah pasca perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, akhir tahun. Maka sebelum Rasulullah SAW balik ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa kaum muslimin akan diberikan fathun qarib, kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Khaybar. Sehingga sebulan setelah itu Rasulullah langsung mengirim pasukan untuk melakukan agresi di Khaybar. Kenapa Khaybar menjadi target serangan Rasulullah SAW? Karena Khaybar itu adalah puncak pertahanan orang-orang Yahudi yang selama ini membuat makar kepada kaum muslimin. Sehingga Rasulullah melakukan agresi, dan waktu itu Rasulullah mengatakan, keesokan hari besok aku akan berikan panji perang Khaybar, yang dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka berbagi-bagilah para sahabat sholat subuh di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Dan Ali dikatakan waktu itu sedang sakit mata. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ludahnya yang mulia, langsung sembuh, dan Ali berangkat dengan pulang membawa kemenangan. Dan perang Khaybar ini lama, waktunya sekitar 1 bulan. Di antara hasil rampasan perang waktu itu, kaum muslimin mendapatkan alat perang canggihnya orang Yahudi zaman itu, yaitu berupa majanik. Jadi alat pelempar begitu. Itu termasuk canggih zaman itu. Sehingga itu digunakan untuk menembus benteng-benteng yang ada di Khaybar. Dan dari perang Khaybar, Rasulullah SAW dan para sahabat banyak mendapatkan ghanimah. Kemudian yang ketiga adalah wa ayatun najwa. Tidak ada yang sempat mengamalkan ayatun najwa kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Ayat di surat Al-Mujadilah di ayat yang ke-12 ini dimansuh dengan ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat." Apakah kalian takut menjadi miskin karena kalian memberikan sedekah? Fa illam taf'alu wa taballahu alaikum. Kalau kalian belum mengamalkannya dan Allah telah memberikan taubat kepada kalian. Coba perhatikan kalimat wa taballahu alaikum.
kata ini ya, kalimat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Ringkasnya ya, kalimat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Bani Israil. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Baqarah pada ayat 54, ketika sebagian Bani Israil itu menjadikan sapi menjadi sesembahan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-54 surat Al-Baqarah, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataballahu alaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah kalian kepada Rabb kalian dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, dengan membunuh diri-diri kalian. Para ulama tafsir menjelaskan 3 tafsiran teknis membunuh diri. Teknis membunuh diri di kalangan Bani Israil karena kesyirikan mereka. Yang pertama adalah yang Bani Israil yang tidak melakukan kesyirikan membunuh temannya yang melakukan kesyirikan. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua, yang melakukan kesyirikan saling berbunuh-bunuhan. Atau cara yang ketiga, yang melakukan kesyirikan itu membunuh diri mereka sendiri. Intinya, taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka membunuh diri mereka. Fataballahu alaikum. Ketika sudah dilakukan, baru taubat kalian diterima. Itu ketika terjadi pada umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kiranya dengan yang terjadi pada zaman kita, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman kita sekarang. Ada 3 ayat yang semua menyebutkan fataballahu alaikum atau fataba alaikum. Dan uslub fataba alaikum digunakan di dalam Al-Quran untuk meringankan syariat. Dan ini nggak berlaku bagi umat sebelum kita. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah pada ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memberikan keringanan kepada orang-orang yang beriman yang berpuasa, yang asalnya dulu mereka ketika di malam hari tidak boleh menggauli istri mereka. Kemudian diturunkan ayat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum." Ringkasnya ya, bahwa dulu puasa itu nggak boleh menggauli istri. Maka para sahabat merasa keberatan. Di antara sahabat yang cukup berat ya dengan syariat waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah turunkan ayat ini, Allah berfirman, "Fataba alaikum fal'ana bashiruhunna." Sekarang gauli istri kalian. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan ambillah ketetapan Allah untuk kalian. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah anak, maksudnya adalah Lailatul Qadar ya. Kemudian kata sebagian mufassirin adalah anak. Intinya syariat yang asalnya tidak boleh jima di malam hari Ramadan menjadi lebih ringan dengan indikasi fataballahu alaikum atau fataba alaikum. Contoh yang kedua, di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Surat Al-Muzammil itu hanya berisi 20 ayat. Ayat-ayat awal dengan ayat yang terakhir jaraknya setahun turunnya itu. Al-Muzammil itu intinya adalah perintah untuk sholat tahajud atau qiyamul lail begitu. Maka awal-awal turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dulu para sahabat kalau sholat malam itu seperti tarawih. Jadi banyak jumlah mereka karena memang diwajibkan. Sampai diturunkan ayat yang ke-20. Jaraknya setahun kata Abdullah bin Abbas. Allah berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min adna thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum." Kalimat fataba alaikum di sini itu meringankan syariat. Yang asalnya qiyamul lail itu wajib menjadi sunnah muakkadah. Maka demikian pula yang terjadi di surat Mujadilah pada ayat yang ke-13. Kalimat fataballahu alaikum menasah ayat yang sebelumnya menjadi lebih ringan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat
fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha war rasulah. Cukup kalian salat, kalian zakat, taati Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Sa'di rahimallahu taala, kenapa disebutkan salat dan zakat? Kata beliau, hatanil ibadatani huma ummul ibadatil badaniyah wal maliyah. Karena salat dan zakat itu induknya ibadah harta dan badan. Sehingga ketika dia melakukan salat maka melakukan hak Allah, ketika melakukan zakat maka melakukan hak kepada manusia. Baik, sebelum kita akhiri ada murajaah ya, ada 3 hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan 3 nasah dalam Al-Quran? Yang belum dapat hadiah ya, yang belum dapat hadiah. Fadal, silakan Pak. 3 nasah. Ayat dan lafadznya, hukumnya ya, hukum dan lafadznya dinasah semuanya. Naam, 1. Yang kedua, ayatnya di redaksi ayatnya di nasah, hukumnya masih ada. Naam. Yang terakhir, tapi redaksinya masih ada. Baik, masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Fadal. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib? Ada 3. Fadal. Silakan antum. Menikahi Fatimah. Panji perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Iya, sempat mengamalkan ayat Najwa, surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12. Baik, barakallahu fikum. Luar biasa. Baik, masih ada waktu sedikit ya. Kita teruskan dengan ayat tentang peringatan dari sifat munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan satu kaum yang dimurkai oleh Allah sebagai teman mereka? Kaum yang dimurkai oleh Allah maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Ada kelompok di Madinah yang mereka ini menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman gitu. Mahum minkum, kata Allah, mahum minkum wala minhum. Kelompok ini yang menjadikan orang Yahudi sebagai teman, dia bukan kelompok kalian dan juga bukan kelompok mereka. Mereka inilah yang disebut dengan kelompok orang-orang munafik. Jadi di Madinah pola manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orang-orang mukmin, Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian ada orang-orang kafir, ahlul kitab, Yahudi. Dan satu kelompok yang muncul yang gak ada di Makkah, yaitu orang munafik. Berdasarkan ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini menyebutkan tentang buruknya sifat kemunafikan. Atau sifat nifak ya. Dan nifak itu salah satu dari 3 dosa besar dalam masalah akidah. 3 dosa besar dalam masalah akidah. Yang pertama adalah syirik. Syirik terbagi 2, syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian yang kedua adalah kufur. Kufur terbagi 2 lagi, kufur akbar dan kufur asghar. Kemudian dosa besar ketiga dalam masalah akidah adalah nifak. Dan nifak itu terbagi 2. Cuman istilahnya bukan akbar asghar, tapi nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah nifak berupa keyakinan yang kalau ada dalam diri seorang muslim maka akan membatalkan keislamannya. Wal iyadzu billah. Sehingga khurujum minal millah, dia keluar dari agama Islam yang mulia. Adapun nifak amali adalah nifak perbuatan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam yang mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang masyhur, ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara dia dusta, kalau dia berjanji mengingkari, kalau dia dipercaya maka dia berkhianat. Ini contoh nifak i'tiqadi atau amali. Keyakinan atau perbuatan? Perbuatan. Jadi perbuatan. Dan kalau nifak perbuatan ini mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Mungkin terjadi. Yang tidak mungkin terjadi adalah nifak i'tiqad. Ketika seorang punya nifak i'tiqad, maka keislamannya menjadi batal. Wal iyadzu billah. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Seorang tabi'in ya.
Imam Bukhari meriwayatkan perkataan Ibnu Abi Mulaikah secara mu'allaq dalam Bukharinya, dalam Sahih Bukhari. Kata beliau, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi ma minhum yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaikah, ini seorang tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat-sahabat besar, di antaranya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu taala dan sahabat besar lainnya. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua mereka takut terjangkit penyakit nifak dalam diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengatakan iman kami sudah setingkat imannya Jibril dan Mikail. Apa yang dilakukan oleh Umar ketika ada jenazah yang meninggal dunia? Maka dia akan melihat Hudzaifah bin Al-Yaman. Apakah Hudzaifah menyolatinya atau tidak? Karena Hudzaifah adalah sahabat siri Rasulullah SAW yang diberikan list nama-nama orang-orang munafik. Sehingga kalau Hudzaifah tidak menyolati, maka khawatir ini adalah jenazahnya orang munafik. Dan Hudzaifah pernah tanya kepada Umar, wahai Hudzaifah, apakah aku masuk dalam list orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, tidak wahai Umar. Lihatlah bagaimana para sahabat takut terjangkit sifat kemunafikan. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Dia mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada orang yang merasa aman dari sifat nifak kecuali dia orang munafik, dan tidak ada orang yang takut dari sifat merasa aman. Tidak ada orang yang takut dari sifat nifak kecuali dia seorang mukmin, dan tidak ada seorang yang aman dari sifat kemunafikan kecuali dia adalah orang yang munafik. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun, dia mengatakan, sungguh aku telah menjadi seorang munafik, kata dia. Kata Abdullah bin Aun, seandainya engkau munafik, maka engkau tidak akan takut menjadi munafik. Ya, karena sudah terkena munafik, maka sudah enggak takut lagi. Dan sifat munafik ini bahaya para ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, wa'adallahu lahum 'adaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan bagi mereka siksaan yang sangat pedih, yaitu ditempatkan di darkil asfali minan nar, di keraknya neraka jahanam, dan sangat buruklah apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau orang-orang kafir secara terang-terangan menunjukkan kekufurannya, adapun orang munafik ini adalah musuh dalam selimut. Jadi dia berada di kubu kaum muslimin, tapi dia mengharapkan kehancuran kaum muslimin. Waliyadzubillah. Baik, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan besok di surat Al-Mumtahanah. Satu pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyebutkan faidah dari ayat yang sudah kita pelajari? Apa pelajaran? Satu aja pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Mujadilah ayat 12 sampai ayat yang ke-15 tadi. Ya, silakan. Oh iya, yang lain mungkin yang belum dapat kayaknya. Kalau bisa semuanya dapat hadiah lah. Iya, biar silakan Fadal. Sedekah tidak menjadikan miskin, masya Allah. Jadi yang tersirat dari ayat tadi ya, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jadi apakah kalian takut miskin? Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mana qasat sadaqatun min malin. Dan setiap pagi para ikhwah itu turun 2 malaikat yang berdoa. Wa iyyakum, masya Allah. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Yang satu mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Setiap pagi kata Rasulullah, ya Allah berikanlah ganti orang yang berinfak hari ini, dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk berinfak dan dimudahkan untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.